Leluhur Yuan Mo layak menjadi leluhur Yuan Mo, dia tak terkalahkan. Namun, memanfaatkan momen ini, Qin Chen mencibir, dan dengan gerakan tiba-tiba di tubuhnya, dia menuangkan kekuatannya sendiri langsung ke perangkat sumber jiwa iblis, mengguncang kendali leluhur Yuan Mo atas perangkat sumber jiwa iblis. Qin Chen tahu betul bahwa hanya dengan mengendalikan sumber jiwa iblis dia bisa mendapatkan inisiatif nyata. Tentu saja, jika leluhur Yuan Mo ada di sini, Qin Chen mungkin akan berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi itu hanya tanda jiwa dari leluhur Yuan Mo yang ingin memaksanya pergi. Benar-benar konyol. Qin Chen mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi. Kekuatan menakjubkan menembus langsung ke dalam perangkat sumber jiwa iblis. Dalam kompetisi jiwa, Qin Chen tidak pernah takut pada siapapun. "Nak, kamu mencari kematian," ucap leluhur Yuan Mo tidak bisa menahan diri sama sekali, dan niat membunuhnya memuncak. Dengan keras, tanda jiwanya langsung terbakar dalam sekejap. Aura jiwa yang mengepul menyebar dengan gila-gilaan antara langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh dunia batin melonjak dengan aura iblis yang menakjubkan. Aura iblis ini sangat kuat, dan ada kekuatan transenden yang samar-samar meresap di udara. Aura transendensi. Gumam Hong Huang Zulong, Suehe Sengzu, dan Kiasar Pojun dari klan kegelapan semuanya menoleh dengan wajah terkejut. Begitu nafas ini datang, ia terkunci erat pada Qin Chen. Untuk sesaat, Qin Chen sepertinya merasakan kematian akan datang dan dia akan kehilangan jiwanya saat itu juga. Selain itu, perangkat sumber jiwa iblis juga langsung diaktifkan. Perangkat sumber jiwa iblis terus berputar dan bergetar, dan rune kuno yang mencapai langit naik ke langit. Setiap rune berisi aturan kuno, dan aura kehancuran muncul dalam sekejap. Nafas seperti itu terlalu menakutkan. Jika Qin Chen tidak menembus alam tertinggi, mengubah tubuhnya, dan menggabungkan jiwanya, khawatir nafas ini saja dapat membunuh Qin Chen secara langsung. "Tuanku." Di dunia kekacauan, Lord of Abyss Demon mengeluarkan suara cemas, dan Tian Huzun serta yang lainnya juga tampak gugup. "Kamu bocah, kamu, anggota suku kegelapan, juga ingin memurnikan harta dunia iblisku. Aku bisa sepenuhnya menekanmu dengan menanamkan jiwaku di sini. Sungguh konyol kalau kamu tidak mengetahuinya. Leluhur ini telah memberimu kesempatan sebelumnya, tetapi kamu masih terobsesi dengan hal itu, maka jangan salahkan leluhur ini karena bersikap kasar dan menindasmu di sini." Ucap leluhur Yuan Mo mengeluarkan suara yang menyeramkan, "Kamu ingin menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Kekuatan berat menghantamnya, menyebabkan Qin Chen mundur terus-menerus. Kekuatan tertinggi di tubuhnya ditekan sedemikian rupa sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, Qin Chen jatuh ke awan karena menerobos tirani tertinggi, seperti harimau yang jatuh di dataran. Kekuatan mengerikan itu membuat Qin Chen merasa ngeri. Mata Qin Chen dingin. Dia tahu betul bahwa leluhur Yuan Mo bukanlah orang kuat transendensi, seperti Xiao Yao Zizun, dia hanya transendensi setengah langkah. Tentu saja, transendensi setengah langkah sudah menjadi kekuatan tempur tertinggi di alam semesta ini. Itu adalah eksistensi terkuat di era sekarang dan sosok yang tak tertandingi. Tapi, masih dengan kalimat yang sama. Jika leluhur Yuan Mo ada di sini, dia mungkin masih harus berhati-hati, tapi sekarang dia hanyalah tanda jiwa. Aku, Qin Chen, telah melalui banyak kesulitan dan bahaya, mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menerobos ke alam tertinggi. Sebagai protagonis era ini, aku mendedikasikan segalanya dan menumpahkan darahku untuk umat manusia dan alam semesta ini. Bagaimana kamu bisa menghadapi tanda jiwa dan melarikan diri begitu saja? Mundur tanpa perlawanan? Tidak, aku tidak akan pernah mundur. Gumam Qin Chen meraung di dalam hatinya, kekuatan tertinggi yang tak terbatas mendidih di tubuhnya. Darah Raja Kegelapan langsung terbakar, dan di dalam darah Raja Kegelapan ini, kekuatan aneh muncul, yang merupakan kekuatan totem Kaisar Dewa. Menggunakan kekuatan totem Kaisar Dewa untuk mengaktifkan darah Raja Kegelapan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kekuatan Iblis Abis di tubuh Qin Chen langsung diaktifkan, dan kekuatan Iblis Abis yang sangat murni langsung mengalir ke dunia kekacauan, mengaktifkan pohon iblis 10.000 dunia.
Dalam sekejap, pohon iblis 10.000 dunia bergetar hebat, dan kekuatan iblis tak terbatas yang menghancurkan bumi diaktifkan. Antara langit dan bumi, pohon iblis kuno yang mencapai langit muncul. Pohon iblis ini sangat kuno, menjulang langsung ke langit, seperti pohon dewa kuno yang berdiri di ruang hampa. Begitu pohon iblis 10.000 dunia keluar, perasaan Qin Chen yang ditekan oleh perangkat sumber jiwa iblis menghilang dalam sekejap. Di tubuhnya, lapisan kekuatan meledak, naik selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, tubuh Qin Chen menjulang tinggi. Dengan punggung menghadap pohon iblis 10.000 dunia, dia benar-benar tampak seperti dewa iblis yang turun dari langit dan menghadapi leluhur Yuanmo. Benarkah, leluhur Yuanmo, kamu bilang aku tidak bisa menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis ini? Kamu hanya meremehkan semua orang di dunia. Hari ini aku akan meledakkan tanda jiwamu di depanmu dan mengambil perangkat sumber jiwa iblis ini. Ucap Qin Chen tiba-tiba melangkah keluar, dan kekuatan dari pohon iblis 10.000 dunia memberkati tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan iblis abis di tubuhnya didorong hingga ekstrim, dan dengan kejam membobol sumber jiwa iblis. Seluruh perangkat sumber jiwa iblis meledak satu demi satu, dan semua orang melihat perangkat sumber jiwa iblis bergetar hebat, seolah mencoba melepaskan diri dari kendali leluhur Yuanmo. Tidak mungkin, apakah ini pohon iblis 10.000 dunia? Ucap leluhur Yuanmo tampak kaget dan marah, dan untuk sesaat, dia mengeluarkan raungan histeris. Karena dia sangat terkejut. Apa yang dia lihat? Benda suci tertinggi di dunia iblisnya, pohon iblis 10.000 dunia. Ini adalah pohon suci kuno yang lahir bersama dengan langit dan bumi ketika alam semesta diciptakan, berasal dari zaman prasejarah, dan kekacauan menyebar, itulah asal-muasal iblis antara langit dan bumi. Selama perang kekacauan, dewa iblis jatuh, dan semua ras di antara klan iblis berkompetisi, pohon iblis 10.000 dunia juga menghilang. Siapa sangka benda suci seperti itu akan terlihat di sini lagi. Bagaimana kamu mendapatkan pohon iblis 10.000 dunia? Ucap leluhur Yuanmo meraung, tidak bisa mempercayai matanya. Sungguh luar biasa, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, bahwa keluarga kerajaan kegelapan dari Laut Kosmik benar-benar mengendalikan objek suci dunia iblis mereka, pohon iblis 10.000 dunia. Pohon iblis Wanji diaktifkan, perangkat sumber jiwa iblis bergetar hebat, dan aura transenden yang dilepaskan oleh leluhur Yuanmo ditekan dalam sekejap, seperti cahaya lilin yang tertiup angin. Ini karena leluhur Yuanmo saat ini hanyalah jejak jiwa, bukan tubuh asli, dan tidak memiliki keberadaan asli, ia hanyalah seekor bebek yang tidak berakar. Bagaimana seseorang bisa menahan penindasan pohon iblis 10.000 dunia, benda suci dari dunia iblis? Dikombinasikan dengan inkarnasi Qin Chen menyatu dengan Qin Mo, dia telah mengendalikan seluruh pinggiran perangkat sumber jiwa iblis, dan tidak memiliki kendali atas intinya. Sekarang Qin Chen menekannya, perangkat sumber jiwa iblis terus mengaum, mencoba untuk membunuh leluhur Yuanmo. Dengan adanya pohon iblis 10.000 dunia, seolah-olah Qin Chen adalah ortodoksi sejati dari dunia iblis, dan leluhur Yuanmo hanyalah perampas kekuasaan. Selama jejak jiwa leluhur Yuanmo dihancurkan, Qin Chen benar-benar dapat mengendalikan sumber jiwa iblis. Bagus, bagus, pohon iblis Wanji. Benda ini adalah harta paling berharga di dunia iblisku. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya, aku masih akan melihat pohon iblis 10.000 dunia. Ucap leluhur Yuanmo ditekan, dan bukannya terkejut, dia malah meraung kegirangan. Tiba-tiba, tanda jiwanya langsung terbakar, dan jiwanya menyebar, berubah menjadi pusaran lubang hitam kuno yang langsung terbentuk di inti sumber jiwa iblis. Ini adalah lubang hitam, sangat dalam, setelah terbentuk, aura yang mengejutkan akan merembes keluar darinya, seolah-olah ada binatang purba yang mencoba keluar darinya. Nafas transenden setengah langkah dengan gila-gilaan keluar darinya. Lubang hitam pusaran hitam ini mengarah ke ruang dan waktu lain. Hahaha, dewa benar-benar membantuku. Aku tidak menyangka bisa melihat pohon iblis 10.000 dunia. Selama aku mendapatkan benda ini, aku bisa mendapatkan jubah dewa iblis, benar-benar mengendalikan segala sesuatu di dunia iblis, dan bahkan berharap untuk melihat sekilas alam transenden yang sebenarnya. Suara agung yang mengguncang dunia bergemuruh dari pusaran air, mengguncang dunia selamanya.
Kemudian Qin Chen melihat bahwa jauh di dalam pusaran lubang hitam, sebuah sungai kuno ruang angkasa yang panjang muncul. Di sungai panjang itu, sosok yang mencapai langit hendak melintasi kehampaan yang tak berujung dan turun langsung ke dunia ini. Itu adalah leluhur Yuan Mo. Dia sebenarnya ingin menggunakan hubungan antara tanda jiwa dan sumber jiwa iblis untuk membuat tubuhnya turun langsung dari ruang dan waktu yang jauh ke dunia batin yang hampa ini. Leluhur Yuan Mo mengambil satu langkah ke depan, dan hanya dengan hembusan nafas, seluruh dunia di dalam tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah akhir telah tiba. Kekosongan di sekitarnya yang awalnya padat mengeluarkan ledakan dahsyat, tidak mampu menahan kekuatan leluhur Yuan Mo. Di bawah aura leluhur Yuan Mo, kekosongan itu hancur seketika, seolah-olah cermin telah dipukul dengan keras. Leluhur Yuan Mo terlalu mengerikan. Sebelumnya, itu hanya tanda jiwanya. Sekarang tubuhnya telah tiba, itu hanya nafas, yang telah menyebabkan dunia internal Kaisar Po Jun runtuh. Sial, kenapa leluhur Yuan Mo ini begitu kuat? Tidak mungkin. Gumam Kaisar Po Jun kaget dan marah. Pihak lain hanyalah setengah langkah transenden di alam semesta ini, namun hembusan nafas hampir membuat dunia di dalam tubuhnya hampir runtuh. Jika wujud asli leluhur Yuan Mo tiba, pasti akan meledakkan dunia di dalam tubuhnya dalam sekejap. Bukan hanya dia, tapi Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu juga tampak serius. Dan Qin Chen juga tersentak. Hantu menangis dan melolong, dan seluruh dunia hampa penuh dengan energi iblis. Bahkan dengan berkah dari pohon iblis 10.000 dunia, Qin Chen merasa seperti dia akan menghadapi angin kencang, angin topan, ombak, tsunami, dan gempa bumi. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba merasa diberkati di dalam hatinya. Dia memiliki perasaan bahwa jika leluhur Yuan Mo datang, bahkan jika dia menerobos ke alam tertinggi, bahkan jika dia memiliki pohon iblis 10.000 dunia, dia sama sekali bukan lawan dari pihak lain. Bagaimanapun juga, pihak lain bisa disebut sebagai orang terkuat di alam semesta di era ini, dan hanya ada segelintir orang di seluruh alam semesta yang bisa melawannya. Hentikan, ucap Qin Chen langsung mengaktifkan pohon iblis 10.000 dunia dan mengaktifkan sumber jiwa iblis untuk mencegah kedatangan leluhur Yuan Mo. Tapi itu tidak berhasil. Kekuatan yang diberikan oleh Qin Chen meledak lapis demi lapis, dan kekosongan itu hancur berkeping-keping, tidak mampu menghentikan kedatangan leluhur Yuan Mo. Aura iblis abis tanpa batas mendidih, dan leluhur Yuan Mo akan keluar dari kehampaan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, hahaha, leluhur Yuan Mo, apakah kamu sudah melupakanku? Di bawah hidungku, kamu sebenarnya ingin melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Siapa yang memberimu keberanian? Tiba-tiba, dari sungai panjang angkasa jauh di dalam pusaran air lubang hitam, suara tawa yang mendominasi tiba-tiba terdengar. Qin Chen melihat sekeliling, dan samar-samar melihat sosok yang menjulang tinggi datang dari belakang posisi leluhur Yuan Mo di sungai panjang luar angkasa. Sebuah pagoda kuno tiba-tiba dilemparkan ke arah leluhur Yuan Mo. Pagoda kuno tiba-tiba melonjak, dan langsung berubah menjadi radius ratusan juta mil, menekan leluhur Yuan Mo dengan keras, dan kemudian mendengar raungan yang keras, dan seluruh sungai panjang ruang angkasa terpotong oleh pagoda kuno ini. Selain itu, leluhur Yuan Mo diledakkan, tubuhnya melonjak di sungai yang deras, menggulung gelombang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah Xiao Yao Zizun. Gumam Qin Chen, hatinya menunjukkan ekstasi. Suara dan sosoknya begitu familiar sehingga Qin Chen mengenali orang yang melakukan gerakan itu dalam sekejap. Xiao Yao Zizun, ucap leluhur Yuan Mo meraung. Diganggu oleh Xiao Yao Zizun, sosok leluhur Yuan Mo yang turun langsung mundur dari pusaran lubang hitam, dan kembali ke sungai panjang angkasa. Memanfaatkan kesempatan itu, mata Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan pelangi ilahi. Api karma teratai hijau di benak Qin Chen langsung diaktifkan, dan langsung membakar tanda jiwa leluhur Yuan Mo. Pada saat yang sama, pohon iblis 10.000 dunia juga bergetar hebat, dan atmosfer yang ditekan oleh leluhur Yuan Mo sebelumnya, itu melonjak dalam sekejap. Semuanya, bantu aku, ucap Qin Chen berteriak dengan tajam. Di dunia kekacauan, Lord of Abyss Demon, Wanling Mozun, Tianhu Zun, Xuankong Zizun, dan orang-orang kuat lainnya semuanya meraung dan mengintegrasikan kekuatan mereka ke dalam pohon iblis 10.000 dunia.
Pohon iblis 10.000 dunia menari tanaman merambatnya dan menjadi sangat menjulang tinggi dalam sekejap. Tanaman merambat dengan cepat menembus ke dalam wadah sumber jiwa iblis. Kemudian, Qin Chen mengeluarkan pedang karat misterius. Pedang iblis senior, ucap Qin Chen berteriak dengan tajam. Pedang karat misterius itu bergetar hebat, dan suara dingin hantu melolong keluar. Qin Chen mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya dan menebas dengan pedang ganas di pusaran air tempat jejak jiwa leluhur Yuan Mo berada. Jalan pedang yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan ke dalam pedang karat misterius dalam sekejap, dan kemudian ditebas dengan berani di bawah seni pedang 6 jalan reinkarnasi Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya. Totem Kaisar Dewa, aturan langit gelap, aturan kematian, semua kekuatan terintegrasi menjadi 1. Cahaya pedang gelap itu seperti seberkas cahaya hitam, langsung memotong pusaran hitam. Pusaran hitam yang dipadatkan oleh leluhur Yuan Mo terus runtuh, dan pedang karat misterius menjadi panas, dengan panik memotong jejak jiwa leluhur Yuan Mo. Tidak, jauh di dalam pusaran air, suara kemarahan leluhur Yuan Mo terdengar, dan aura mengerikan melonjak keluar dari pusaran air. Dia ingin datang dengan paksa. Hahaha, leluhur Yuan Mo, datang dan bersenang-senanglah denganku. Namun sebelum dia bisa tiba, di sungai panjang angkasa, Xiao Yao Zizun tertawa keras dan mendesak menara Huang Tian untuk menekannya lagi, langsung menghentikan kedatangannya dan memaksa leluhur Yuan Mo untuk melawan dengan sepenuh hati. Xiao Yao, teriak leluhur Yuan Mo meraung marah dan jatuh langsung ke sungai ruang angkasa yang mengalir. Akhirnya, dengan keras, jejak jiwa leluhur Yuan Mo runtuh seketika, dan pusaran hitam juga menghilang dalam sekejap. Hubungan antara leluhur Yuan Mo dan dunia ini tiba-tiba terputus, dan dia tidak dapat melintasi ruang dan waktu. Seluruh dunia batin Kaisar Po Jun meledak dalam sekejap, seperti pecahan kaca, sangat menyedihkan. Kekuatan melahap yang kuat menyebar, dan pedang karat misterius bersinar, langsung menelan sebagian dari kekuatan jejak jiwa leluhur Yuan Mo. Aura mengerikan muncul kembali di pedang karat misterius itu, menjadi lebih kuat dan lebih dalam sekitar. Asal-usul leluhur Yuan Mo memang sangat kuat, hanya sedikit saja sudah cukup untuk mengembalikan pedang karat misterius itu ke kekuatan yang luar biasa. Namun, pedang karat misterius hanya menyerap kekuatan jiwa dari jejak jiwa leluhur Yuan Mo. Kekuatan asli yang tersisa masih hilang dalam kehampaan, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, seolah-olah seluruh dunia tidak dapat menanggungnya. Sumber kekuatan ini sangat kuat, dan setiap anggota iblis yang menyerapnya sudah cukup untuk mengalami transformasi yang menakjubkan. Namun bagi Qin Chen, aura Abyssal Demon dari sumber leluhur Yuan Mo terlalu kuat, membuat Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah bergabung dengan Qin Mo, dia tidak lagi kekurangan sumber Abyssal Demon sama sekali. Hati Qin Chen tergerak, karena selain dia, ada orang yang lebih membutuhkan sumber Abyssal Demon ini. Qin Chen melambaikan tangannya, dan seketika, sosok Lord of Abyss Demon muncul di dunia ini. Moye, aku serahkan asal-usul leluhur Yuan Mo padamu, kata Qin Chen dengan tenang. Tuan, apakah kamu menyerahkannya padaku? Ucap Lord of Abyss Demon sangat bersemangat. Ya, pergilah, ucap Qin Chen mengangguk. Lord of Abyss Demon segera tidak ragu-ragu. Kekuatan melahap melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan keras, dia mulai melahap asal-usul Abyss Demon. Dengan keras, Qin Chen merasakan peningkatan kecepatan yang luar biasa di tubuh Lord of Abyss Demon. Nafas yang mengguncang dunia muncul dari tubuh Lord of Abyss Demon, menyebabkan kekhawatiran ke segala arah. Segera setelah itu, Tianhuo Zizun, Wanling Zizun, dan Xuan Kong Zizun juga muncul satu demi satu. Mereka juga merupakan penguasa klan iblis, dan kekuatan asli dari leluhur Yuan Mo juga sangat bermanfaat bagi mereka. Setelah melakukan semua ini, mata Qin Chen langsung tertuju pada perangkat sumber jiwa iblis. Qin Chen mengaktifkan pohon iblis 10.000 dunia, dan dengan raungan, dia kehilangan kendali leluhur Yuan Mo. Semua orang melihat bahwa sumber jiwa iblis menyusut dengan kecepatan yang tak tertandingi, dan langsung bergabung ke tengah alis Qin Chen. Saat perangkat sumber jiwa iblis ini memasuki pikiran Qin Chen, aura iblis abis yang mengejutkan muncul dari tubuh Qin Chen. Artefak sumber jiwa iblis, objek ilahi dari dunia iblis,
adalah harta paling tertinggi di dunia iblis. Setelah dimurnikan, ia dapat mengendalikan seluruh dunia iblis. Harta karun tersebut sebenarnya ditelan langsung ke dalam tubuh oleh Qin Chen. Kekuatan mengerikan melonjak di tubuh Qin Chen. Artefak sumber jiwa iblis inilah yang menolak pemurnian Qin Chen. Ini bukan leluhur Yuan Mo yang sedang mempermainkan, tetapi artefak tersebut memiliki semangat, dan tentu saja tidak ingin dimurnikan dengan mudah. Itu hanya benda mati, biarkan aku menekannya. Ucap Qin Chen berteriak dingin, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia menyendiri dan langsung mengaktifkan pohon iblis 10.000 dunia untuk menekan sumber jiwa iblis. Di depannya, perangkat sumber jiwa iblis masih dipamerkan. Qin Chen tidak hanya mengaktifkan pohon iblis 10.000 dunia untuk menekannya, tetapi juga mengeluarkan sambaran petir, yang menghantam perangkat sumber jiwa iblis dengan keras. Perangkat sumber jiwa iblis segera merengek dan menjadi patuh sejenak. Di bawah penindasan pohon iblis 10.000 dunia dan kekuatan guntur, perangkat sumber jiwa iblis disempurnakan sedikit demi sedikit oleh Qin Chen. Qin Chen jelas merasakan bahwa hubungan khusus langsung terjalin antara dirinya dan perangkat sumber jiwa iblis. Saat berikutnya, sumber dunia iblis yang sangat murni mulai mengalir ke dalam tubuh Qin Chen. Itu adalah sumber jiwa iblis, yang sepenuhnya terintegrasi dengan Qin Chen dan memperkuat kekuatan Qin Chen. Di hadapan publik sepenuhnya, tubuh Qin Chen mulai berubah. Kekuatan yang terkandung dalam harta karun tersebut sangat misterius dan dapat memahami arti sebenarnya dari dunia iblis. Aura di tubuh Qin Chen tampaknya menjadi 2 kali lipat kekuatannya dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya mengalami transformasi radikal. Kekuatannya meningkat lagi, gelombang demi gelombang. Pada saat ini, banyak kekuatan di tubuhnya bergema satu sama lain, dan perangkat sumber jiwa iblis sangat kuat, mengintegrasikan banyak hal di tubuh Qin Chen, seperti istana iblis kehidupan dan kematian, ke dalam tubuhnya sendiri. Tentu saja, ada juga beberapa harta karun yang tidak dapat dimurnikan dengan artefak sumber jiwa iblis. Misalnya, api iblis King Lian. Banyak benda ilahi di tubuh Qin Chen segera bergema, seolah membentuk formasi khusus. Namun, meskipun perangkat sumber jiwa iblis telah dikumpulkan, itu belum sepenuhnya disempurnakan. Setelah disempurnakan sepenuhnya, kekuatan Qin Chen akan menjadi lebih kuat dari sekarang. Nak, kamu benar-benar menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis. Kamu mengambil harta milikku, sial, sial. Teriak Kaisar Po Jun merasakan adegan ini dan menjadi sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri. Bocah bau, mulai sekarang, aku, Kaisar Po Jun, akan bertarung sampai mati denganmu. Tidak peduli apa latar belakangmu, mulai sekarang, aku pasti akan membunuhmu. Ucap Kaisar Po Jun meraung marah. Apakah kamu ingin bertarung sampai mati? Haha, aku telah mengambil artefak sumber jiwa iblis. Dunia di dalam tubuhmu tidak ada nilainya lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menghancurkan dunia batinmu? Keluarga kerajaan kecil yang gelap masih ingin melawanku. Sepertinya kamu masih belum mengerti situasimu, hari ini aku akan membiarkanmu melihat konsekuensi dari menentangku. Ucap Qin Chen tampak acuh tak acuh, dan tiba-tiba berteriak dengan dingin, tubuhnya terangkat ke langit dan tangannya terkoyak. Seluruh kekosongan di dunia batin terkoyak begitu saja. Sejumlah besar hukum dan kekuatan dilanggar, dan badai tak berujung serta retakan luar angkasa mengalir deras. Langkah Qin Chen benar-benar menghancurkan dunia di dalam tubuh Kaisar Po Jun. Darah Raja Kegelapan ini cukup bagus. Itu akan dimurnikan olehku. Ucap Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar, dan darah Raja Kegelapan yang mendidih tanpa henti dari Kaisar Po Jun ditelan dan dimurnikan oleh Qin Chen.